Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas khususnya bagi kaum wanita, yaitu ternyata ini 4 cara membuat wajah bercahaya alami tanpa balutan make up. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia normal pasti ingin wajahnya tampak bercahaya. Namun wajah yang bercahaya itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Meskipun orang itu cantik, tapi jika wajahnya tak ada cahaya, maka kita pun yang melihatnya tidak begitu tertarik. Sedangkan orang yang terlihat biasa saja, dia akan terlihat mempesona karena ada cahaya di wajahnya. Nah, saudari-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Anda ingin membuat wajah bercahaya alami tanpa balutan make up, Anda bisa melakukan dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama adalah berbuat kebaikan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kebaikan itu membuahkan semburan cahaya di wajah, lentera di hati, meluaskan rezeki, kuatnya badan, rasa cinta di hati orang. Dan sungguh dalam
keburukan terdapat, kepekatan di wajah, kegelapan di kubur, kelemahan di badan, kurangnya rezeki, dan kebencian di hati orang. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, salah satu penyebab wajah bercahaya adalah berbuat kebaikan. Orang yang gemar berbuat baik, maka hatinya menjadi tentram dan akan keluar sebuah senyuman yang murni dan tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Coba kebaikan hati itu pun akhirnya akan terpancar melalui wajahnya. Yang kedua yaitu sholat tahajud. Hasan al-Basri, seorang ulama karismatik kota Basrah, pernah ditanya oleh seseorang, kenapa orang-orang yang membiasakan diri sholat tahajud di malam hari mukanya tampak bercahaya, cerah dan berwibawa? Kemudian beliau menjawab, karena mereka senantiasa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kegelapan malam, maka Allah pun memberikan kepada mereka cahaya dari cahayanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait masalah ini, seorang tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab, menjelaskan, sesungguhnya orang yang rutin melaksanakan sholat malam, maka Allah akan menjadikan pada wajahnya cahaya, sehingga dia dicintai oleh seluruh umat, bahkan orang yang belum mengenalnya sekalipun. Orang yang pernah bertemu dengannya akan berkata, aku sungguh menyenangi orang ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, orang yang mempunyai wajah bercahaya itu, waktu malamnya senantiasa digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terbangun dari tidur ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Jika siang menjelang, mereka jauh dari kehidupan yang serba nikmat. Allah lah yang memberikan cahaya pada orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Orang-orang seperti ini matanya selalu disibukkan dengan tangis karena merasa melakukan hal-hal yang diharamkan. Lisannya selalu tertahan dalam diamnya dari hal-hal yang menghancurkan. Tangannya juga selalu tertahan karena takut terjerumus syahwat. Langkahnya senantiasa terkendali dengan muhasabah. Cara yang ketiga adalah berwudu. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, bisa dipastikan tak ada satu produk kecantikan pun yang mampu menandingi cahaya yang terpancar dari wajah orang-orang terjaga wudunya. Karena cahaya dari air wudu tak hanya dirasakan di dunia, tapi di hari kiamat pun mereka akan mudah dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, bagaimana engkau mengenali umatku? Bagaimana engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalmu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab,
tahukah kalian, bila seorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudhu mereka. Hadis riwayat Muslim. Cara yang keempat adalah berpuasa. Beberapa tahun silam, salah satu muslimah melihat seorang wanita memancarkan wajah yang berbeda dari wanita lain. Orang-orang begitu senang dengan kehadirannya dan merasa kehilangan ketika dia tidak ada. Sebenarnya wajah wanita itu biasa saja, bahkan berkulit hitam. Awalnya muslimah itu mengira hanya dia yang mempunyai prasangka tentang pancaran wajahnya. Namun ternyata teman-temannya pun juga menyatakan hal yang sama. Dia pun berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat wajah wanita itu begitu bercahaya dan sangat menarik. Saudariku yang dimuliakan Allah, ketika bertemu kembali dalam sebuah kesempatan, hal itu ditanyakan kepada wanita itu. Mulanya wanita yang memiliki wajah bercahaya alami itu tidak mau menjawab. Setelah didesak, dia baru mau mengaku bahwa selama 5 tahun dia terus-menerus berpuasa Senin Kamis, dan jika mendapati haid pada hari itu, maka dia akan menggantinya dengan puasa Daud. Wanita ini juga hampir setiap malam mendirikan sholat tahajud. Subhanallah, ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kedekatan kita kepada Allah, Sang Maha Pemberi Cahaya, bisa menimbulkan pancaran dalam wajah kita. Hal ini sangatlah wajar karena apa saja yang mendekati sumber cahaya, dia akan terkena pancaran cahaya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi alasannya 4 cara membuat wajah bercahaya alami tanpa balutan make-up. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dengan kita mengetahui bagaimana cara agar wajah kita bercahaya, mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah, akan menambah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin dekat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kita menjadi orang-orang yang dicintai baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.